الكرام من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب وإلى روح مولانا الشيخ محمد الشيخ ابن عبد الله بن جرير الشيخ بن إسماعيل وسيد بن مصطفى وسيد بن شرعان الباقي دار الشيخ رادي عليه وإلى الشيخ سلمان كوريا وإلى الشيخ معالي الزينة الغني والدينا والديه شيخنا وشيخ وفاتنا وفاتهم وفات المسلمين أجمعين إن الله يرزقنا وعلى بيتنا وعلى قريتنا وعلى محبة المسلمين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتم على هذه النية وعلى من نوى في سنة ونصر العضلة الكبيرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan kita keluarga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam taat ibadah kepada Allah, hidup beriman, nanti membawa iman husnul khotimah. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini. Ya Pak Hasan. Jadi ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bahiri, jaka bahasa kita adalah kecuali boleh bahiri itu di dalam dua macam. Rajulin boleh bacaannya, rajulun boleh dengar. Seorang rajulin atahullahu hikmatan atau rajulun atahullahu hikmatan. Tapi ujar orang lahu afdal rajulin bacaannya. Pertama, nang boleh dihiri itu anda benar kita menuruti itu asakanlah kita. Itu seorang laki-laki yang diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu. Fahuwa yaqdi biha, dan dia mengamalkan lawan ilmu tadi, menunaikan tadinya mengamalkan. Begini benar tuh orang tuh belajar mengamalkan benar. Imbah itu wa yu'allimuha an-nasa, mengajarkan pulang ia akan itu hikmah tadi, ilmu tadi, an-nasa akan manusia. Harap benar tadi ya, nanti awal kita baca samalam wa dzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Itu orang yang disebut orang besar di langit dan di bumi. Nah, jadi kita tuh bahiri nangka itu motor varian, kita melihat orang sugi motor Alfa mobilnya, bininya apa, nah misalnya adalah rumahnya bertingkat misalnya, biasanya ada perlu kita bahiri. Artinya kadang jangan merasa kalah tapi pun sudah melihat orang penuntut ilmu rajin benar beramal, bah itunya mengajarkan pulang kalah benar. Nah ini nang bujur-bujur orang nang sukses nang perlu dihiri itu nang kayak ini. Kalau ulun maaf ulun berpendirlah guru siapakah mobil harat aja rumah harat pun kan dihiri bujur tuh ya. Mau sudah melihat orang tenang mana ibadah gurunya, mana muridnya banyak, maka behiri benar terasa kalah pada itu. Nampak sukses benar, murid-muridnya pulang luar biasa. Nah, kalau kita lihat nang nyata adalah guru sepupu sidinnya itu
Beliau itu mana alimnya luar biasa. Yang itu amalnya pula luar biasa, menjadi contoh pulang banyak. Kita ini banyak amalan-amalan yang kada tahu sebelumnya. Artinya amalan ini amalan itu kada tahu, nak tahu tuh semua orang juga sembahyang wirid yang biasa terbang ulun tapi lah kada tahu yang namanya sebelumnya ulun masuk Darussalam kan, kada tahu yang namanya wirdul latif, kada tahu yang namanya ratibul haddad, kada tahu yang namanya ratibul atas dan lain-lainnya. Imbah sudah sekumpul hanya tahu karatul membarilah hanya tahu. Nah, itu tahu. Nah, mana pula murid sidin ada di mana-mana, dari mana-mana pula banyak. Nah, kayak itu kita tuh sepatutnya nambahi rasa kalah kita, hendak benar merutiknya kita kayak sabutingnya Nabi nang boleh diri nang kayak itu hendak jo kita nang kayak itu lain dengki lah nang hendak memusnahkan orang itu lain. Nah, itu dengki ngarannya bapak lihat orang misalnya murid banyak difitnah macam-macam, dituduh macam-macam supaya apihan orang ngaji. Itu orang kada beriman itu. Kalau tujuannya agama, mengajar agama, misalnya tujuannya nih demi memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kalau melihat orang lain sukses itu malah ilmu. Alhamdulillah ada orang yang dituruti, yang ditaati oleh masyarakat. Nah, amun tujuan agama kayak itu, amunnya nafsu, bahasa orang pelajaran kada banyak, bahasa orang pelajaran banyak belajar. Guru itu aku tahu benar. Nah, macam-macam kisah. Jadi nambah-nambah orang apa itu masalah mesidin juga kami tak tahunya wah ini aja kalah seorang. Nah, jadi nambah orang-orang bujur-bujur agama, nah, arah pikirannya pun ke agama. Nah, jadi nang perlu kita bahiri, nang hendak dituruti itu nang kayak itu orang tuh belajar, lalu inya beramal rajin benar, masya Allah. Apalagi pula mengajarkan akan manusia. Wadhalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Nah, kedua nang boleh dihiri ujar Nabi napa rajulun adahullahu matan. Seorang laki-laki yang diberikan akan itu laki-laki tadi oleh Allah akan harta. Cakap bahasa kita tuh sugih. Nah, orang berduit bahwa yunfiqu minhu sirran wa jahran, dan dia mengimpakkan hartanya yang banyak tadi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Artinya orang ini pemurah, berduit pemurah, pun tak kumpul keduanya ini harap benar. Artinya orangnya alim, berilmu, rajin beramal, mengajar, pemurah pula, luar biasa ini. Nah, itu di antara contoh yang tadi guru kita tadi, guru sakumpul, alim, sugih, muhas, pula suara arah, pula nangsin lah. Pemurah luar biasa pemurahnya. Berapa miliaran sebulan sidin pengeluaran. Nah, cuma ada awal dituruti masuknya juga banget sidin ini rezeki situ sini. Itu bangsa ya Allah. Begini benar kita tahu. Hendak padarnya kita nak itu toh. Jadi seorang laki-laki yang diberikan akan dia oleh Allah harta dan dia menggunakannya, mengimpakkan harta di dalam kebaikan secara sembunyi dan berterang-terangan. Itu patut disugih kada pamalan. Jangankan istilahnya orang itu alim, sebatas inya ilmu cukup inya aja, tapi orangnya pemurah.
kekasih Allah, ya kan? Ada namanya as-sakhiyu qaribun minallah. Nah, orang pemurah itu adalah orang dekatnya Allah, orang yang parah lawan Allah. Qaribun minannas, parah lawan manusia, orang ketujuh berparah. Qaribun minal jannah, parah lawan surga, wa ba'idun minan nar. Nah, itu orang yang ada pamalan. Makanya ujar guru sakumpul ciri-ciri orang wali itu nang nampak di kita itu dua. Nang nampak pertama pemurah, kada pamalan. Nang kedua peramah, kada panyarikan. Kada panyarikan. Nah, jadi biar beda berisi nilai laki nang dua macam ini, hati-hati tuh. Sidin ini mana ada panyarikan, ada pamalan, jangan pindah takwa di bawah mai. Wali itu, kita mau mai wali biar ketulakan kita. Lakian dia pun bini kayak itu, nah ini wali bini boni, pamurah orang, ada panyarikan, nah itu wali. Amun nampak mukhalafah, nah bisa walak nih. Artinya nang kebalikannya mana pamalar, mana panyarikan. Nah ini lain wali ini. Apa? Walak. Amalannya minta ampun. Jangan orang lain bininya aja ingin saring. Dan apalagi orang lain bininya jangan tujuh. Padahal ada saja kebaikan lain dong. Tapi pamalarnya nang kada kau dia baik. Amalan benar. Bila bulik di pasar bini harus ditakoni mana nabihannya, aksulannya mana. Oh ya nabinya mana pak aksulan duitnya sedikit nanti julungi. Wah mungkin habis. Biar ini jangan ini kada tahu wah ini salah belarang. Iwa larang, beras larang, semua barang naik, susu aja nak betul. Lawan pisah tak menurut. Nah, jadi gitu lah. Nah, jadi nang perlu kita kiri, kita hendak menurut itu dua macam ini aja. Pertama orang berilmu, nang mengamalkan ilmunya lalu mengajarkannya. Nang kedua orang nang sugih atau kada sugih tapi pemurah. Nah itu nang perlu kita turuti. Sebab pemurah itu mahadam sugih. Ada mau juga ada kawan. Apabila kita hendak bersedekah, apabila kita hendak berinfak, menghadap suki sementara nasib seumuran susah. Nah, justru dengan pemurah itu bisa jadi suki. Karena apa? Karena ujar Nabi, mana kasok malun an sedekah tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. As-sadaqatu tajlibur rizqa. Bersedekah itu menarik atau umpannya rezeki. Orang mau unjukin harus bersedekah dulu lawan iwak. Kenapa? Umpan. Umpan. Ajarannya menyembel. Coba biar labuhnya awal sama tak. Dia menyembel. Oh kamu unjukkan ada umpan gada. Tapi umpan palsu, umpan juga itu iwak-iwak nak tertipu. Orang menunjuk palsu kalau nak tarik gitu. Wah, kodok jen. Padahal gambarnya orang kodok. Pum jan karuan. Ya kawan, katipu kok. Ya, pas lah sudah menangis karuan aja. Nah, itulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai rahmatullah. Atas khalifahku, Nabi mengatakan khalifah. Khalifah itu bahasa kita pengganti aku, penerus aku itu siapa? Rahmat Allah Ta'ala. Jadi ujar Nabi, atas khalifahku itu rahmat Allah. Artinya orang yang menjadi khalifah Nabi itu adalah orang yang selalu dapat rahmat dari Allah. Rahmatullah. Ujar orang bila beridofat itu bertakdir, bila ada min atau lam.
yaitu rahmatullah, rahmatun minallah, rahmat dari Allah. Karena ada orang yang ada mengerti ustad juga. Nah, ini kadang menyalahkan orang kadang cuma ulun nak ada sependapat itu sidin menyalahkan orang. Nah itu nak ada sependapat ada ngarang orang kalau kebetulan sama lah bedaannya semua contoh dan memang itu nama orang Turah Pak Khairullah ngarang si murid nih rahmatullah Khairullah ganti istilah karanto itu ada baik sebaik-baik Allah Yusuf masa Allah dua orang wah nah jurus ini kadang mengerti nahmun ini dan ini urut tahu wah itu bahaya jadi ngarang orang khairullah itu bertakdir khairun minallah ini kebaikan dari Allah kayak itu aduh ini ada nak sok-sokan ini sok tahu namun nah itu ketiga. Nah kalau orang yang beritobat kepada selain Allah itu ada boleh nama kalimat abdul adalah beritobat kepada selain nama Allah ada boleh. Nah apa misalnya di antara ada yang pernah ulun tahu dan ulun juga mengganti ngarang orang Abdus Salim. Nah maaflah kalau bersama asal itu dari nama Allah Ta'ala. Jadi bahaya Pak Abdullah Sani hamba Allah nampak puji. Nah ini kan ada orang-orang misalnya Abdul Hasan kan ada nama Tuhan ada Hasan jadi Abdul Hasan wujud gitu. Nah itu diantaranya adalah tantangan apa kata kasih itu tadi. Nah jadi atas khalifahku ujar Nabi rahmat Allah gila lalu dikagumi orang Rasulullah dikata orang waman khulafahuka siapa khalifah engkau orang Nabi menjawab alladzina yuhyuna sunnati mereka khalifahku itu adalah orang yang menghidupkan sunnahku. Jadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah itulah khalifah Rasulullah. Mungkin kadang meneruskan dan menghidupkan sunnah Rasulullah maka mati habislah sunnah Rasulullah. Nah jadi orang yang berjuang untuk menghidupkan sunnah Rasulullah itulah orang pejuang pewaris Rasulullah. Di antara sunnah Rasulullah sembahyang berjamaah di sunnah Rasul. Nah lalu bagaimana panitia masjid berusaha supaya masjid ini banyak? Nah itulah di antara orang-orang yang khalifahnya Rasulullah. Nah lalu kayak apa? Di antaranya lalu dengan cara misalnya ia mencontohkan orang lain rajin ke masjid. Nah itu kan rajin ke masjid lalu orang masih akhirnya orang turun. Apalagi kan itu jadi kita sambil bawa mandi dan bawain orang. Nah termasuk di antara cara mengumpulkan orang ya seperti ini belajar kan supaya orang turunan ke masjid. Nah itu termasuk melaksanakan sunnah itu khalifah Rasulullah. Yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha dan mengajarkan mereka akan sunnah. Tuh, siapa yang diajari? Ibadallah akan hamba Allah. Itu adalah khalifah Rasulullah. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dan orang yang mengajarkan sunnah Rasulullah kepada hamba-hamba Allah. Itulah kata Rasulullah khalifahku, penerus perjuanganku. Ya. Makanya dalam Al-Quran, nah, ujar Allah Ta'ala menyuruh lawan Nabi kita, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu terusannya adalah ya. Ujar Allah, wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad,
terlanjur cinta kepada Allah, bagaimana cara mencintai Allah? Fattabi'uni, ikuti aku. Artinya ikam terlanjur cinta kepada Allah, caranya ikuti aku, ikuti Nabi. Artinya ikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Turuti. Nah, itu bukti cinta kepada Allah. Karena Rasulullah ini adalah contoh untuk mendekatkan diri kepada Allah, contoh untuk beribadah, contoh dalam segala kebaikan. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi. Nah, jadi kita kalau hendak mencintai Allah, supaya kita itu mencintai Allah itu bagaimana? Nampas nang bujur, ikuti Nabi. Dari mana tahu kita perbuatan Nabi, sunnah Nabi dari mana? Mun kada belajar, kada tahu. Nah, makanya kita hadir di majelis ilmu. Guru siapakah? Karena guru-guru itu beda-beda. Kayak Nabi yang bisa mengambil dari guru ini, nah bisa ambil ini, guru ini. Jadi masing-masing. Karena memang kemungkinan dan itu terjadi. Dari guru sini tidak disampaikan, guru ini ada, nah di sini kita dapat kayak itu tak. Lalu apa hasil kalau kita mengikuti sunnah Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti mencintai akan kamu oleh Allah. Jadi kalau kita hendak dapat cintanya Allah, ikuti Rasulullah, pasti akan dapat cintanya Allah. Maka kalau sudah Allah mencintai apapun, nah al-muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai dengan orang yang ia cintai pasti menurut. Hendaknya apa aja, asal jangan membahayakan dengan orang yang dicintainya akan diberikannya. Ya kan, misalnya lelaki yang sayang lawan bininya, apa jadi bini masih harus takut aja, asal jangan merugikan bininya. Nah iya nak, bini anda keluar HP jangan dulu ya. Kenapa? Kalau bina banyak kawan kayaknya nanti tak baru tak kawan kayaknya ada yang membahayakan umur bini nih, tak mau lelakian maka bini bukasan. Lalu kalau bina ya kan, nah itu nanti sentuh, nanti jadi sebab keranakan rumah tangga banyak karena ketahuan orang umur HP 6 tahun ini pulang lelakian nang bina liur sabian juga. Jadi sarwa harina juga cari-cari nang kayak itu. Bila bini orang pun pasti godanya. Nah itu bagus. Ini bahaya, hati-hati. Babinian ada juga nang kayak itu pula. Bila lagi orang nang pumas, nah iya juga tuh. Jadi hatinya kita ya lagi hati-hati. Nah bila nomor kata-kata jangan diangkat sudah ada tapi maka terbangaran. Nah biar enggak. Kecualinya maaf pamaranya bapak dah berdahulu. Misalnya hajilah adalah berganti nomor, manil pun ulun nggak dapat. Sekalinya lo mau ya, ulun hajilah, ulun tidak boleh bahasa. Nah itu dah. Amun jadi nanam, bin pun nak ano kayak hajilah ada tu nantak juga gitu ada. Nah kayak Habibie misalnya, nah itu bisa. Maaf kalah aja ulun masalah kirim. Lihat di kebinian mengirim gambar. Oh ada bapak ninganya. Nah iya sudah. Hati-hati, waspada bahwa yang ini ya tadi bang, kejahatan bukan hanya karena niat melakukan, namun ada kesempatan juga ya, kesempatan masuk ini ya bahaya. Nah jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, caranya kita ikut dengan sunnah Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Makanya kalau kita mengikuti sunnah Nabi itu melaksanakan sunnah, kita juga harus ingat ini sunnah Rasul. Di mana kita ingatnya belajar dahulu tahu ini sunnah Rasul. Jadi dengan niat mengikut Rasulullah. Amun yang ada berniat, kada jadi ada juga kada ingat ini dah. Ini sunnah Rasul, jadi niatnya mengikuti sunnah Rasul. Karena innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Jadi berniat, niatnya apa? Mengikut Rasul. Misalnya kewian kita, nah keseharian aja tuh sembahyang. Kita sembahyang berwudu, nah lalu kita berwudu nih apa yang ada di dalam wudu ini sunnah-sunnah Rasul. Sebelum berwudu basuh tangan, niatnya mengikuti Rasulullah. Sebelum berwudu berkumur, niatnya mengikut Rasulullah. Sebelum berwudu memasukkan air ke hidung, istinsyaq marahnya mengikut Rasulullah. Karena Rasulullah yang menganjurkan gawe itu, iba itu berwudu basuh lipun, kejar Rasulullah rapi-rapi, ikuti itu pula ujar Rasulullah sunnah labihi pula. Nah ujar Rasulullah sunnah bagusuk itu. Jadi diikut terus, ikut Rasulullah. Jadi di hati itu ada lain, di setiap menggawi namanya ingat sunnah Rasulullah. Nah wajib kan, kalau nah wajibnya kayak wudunya itu kan sudah jelas Rasulullah yang mencontohkan. Ditambahin mengikuti dengan sunnah-sunnahnya. Nah kayak itu harus. Nah, berwudu basuh tangan kayak apa pula disela-selahi. Kalau pakai kutas, kalau memang baju itu disampai aja ke dalam, kita yakin bahwa baju sampai ke dalam karena tasnya longgar misalnya. Nah ini sunnah diputar-putar kalau berwudu, namun kan dipancul, diputar supaya meyakinkan masuk air sampai ke sana. Tapi kalau kutasnya sasa, dia yakin kalau kada dipancul atau kada diputar-putar bajunya kada sampai, maka wajib biar memancul atau memutarnya untuk menyampaikan itu baju. Dan ini niat mengikuti Rasulullah terus, maka hati selalu ingat kepada Rasulullah. Biasanya bila rancak menyambutnya, rancak menyambatnya, timbul kena hati kena apa? Cinta. Nah, dengan cinta itu lalu selalu kaganangan, akhirnya kada hawa lagi terbawa tidur, artinya hendak guring saja kaganangan, hendak makan kaganangan, apa aja nang digana, nang diingat selalu Rasulullah sampai terbawa tidur lalu membawa kepada mimpi kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kawan kita lah berataan bisa bermimpi berdepan Rasulullah. Nabi mengatakan man yarani fil manam wa sayarani fil yaqadha. Siapa melihat aku di dalam tidurnya, dia akan berjumpa aku di alam nyata. Paling tidak nanti di akhirat. Mun berdepan Rasulullah, kira-kira Rasulullah di mana lah? Di akhirat tuh ada Rasulullah. Ada mungkin kalau aku di berdepan Rasulullah dalam neraka, ada mungkin. Dapat Rasulullah itu dapat di akhirat itu yang pertama dahulu di Talaga Kautsar menemui umat nina setelah menyeberang Siratal Mustaqim sidin memberi minum. Nah Talaga Kautsar itu kan janji Allah inna a'tainaka al-kautsar. Nah itu kan dengan kita dapat meminum lah banyu Talaga Kautsar, nang langsung Rasulullah nang memberi minum, masya Allah. Nang apabila minum la yalmau ba'daha abada. Nah kayak apa supaya dapat ikut sunnah Rasulullah. Nah lalu bila kita mengikuti sunnah Rasulullah, Allah sudah berjanji yuhibbukumullah, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah, dapat cintanya Allah, masya Allah. Allah Ta'ala cinta radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka, mereka ridha dengan Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang bisa dapat ridhonya Allah dan mereka ridha kepada Allah, siapa? Liman khasyya rabbah. Orang yang takut akan Allah. Bagi orang yang takut akan Allah, siapa yang takut akan Allah? Allah menjawab innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut akan Allah daripada hambanya orang yang berilmu. Mungkin ada ilmunya, ada kawan takutan, yang ada tahu, ulama tahu. Orang takutan lawan ular, kenapa? Ular itu berbisa. Tapi kalau dia tahu ular aja itu udah berbisa, dia ada takutan. Ular apa caranya? Ular tanah. Nah, bila bakal aja banyak kan tentang ular tanah. Bahari ular banyak emang banyak ular tanah. Wah ini jadi benar dulu lagi mana ular tanah, mana ular tanduk. Bila ular buka. Nah, padahal
memang punya keyakinan bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat, hanya Allah. Cuma kita nggak tahu apa itu sebabnya Allah mendatangkan mudarat buat kita. Nah itu kan. Jadi itu meninggalkan itu karena memang kita melaksanakan anjuran agama juga. Nah teruslah, ini belum lagi Islam, awas lagi. Tak apa ya, tenang aja kita. Insya Allah pada sampai hari juga, hari belum hari Jumat. Wa amal athar, adapun athar ini perkataan sahabat atau perkataan ulama itu athar. Faqad qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, man haddatsa bi hadisin fa umila bihi falahu mislu ajri man amila dalikal amal. Ini ya semaknalah dengan hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa di sini menghadiskan dengan satu hadis atau satu pembicaraan, apakah hadis diambilnya lalu disampaikannya, fa'umila bihi lalu diamalkan orang dengan dia, falahu maka bagi orang yang menghadiskan itu tadi mislu ajri man amila, seumpama pahala orang yang mengamalkan dalikal amal, akan yang demikian itu amal. Kita nih misalnya mengaji, nah kita kan dengan guru istilahnya sudah jelas gitu. Pian pula dari masjid boleh ke rumah, bini kada umpat pian kisahkan ujar guru di masjid tadi. Nah, barang siapa semua yang berjamaah misalnya adalah maka pahalanya begini-begini, lalu diamalkan benar di rumah tadi pian dapat pahala. Nah, atau barang seperti ini pian sampaikan ke kawanan lalu orang manggil dapat 2 bulan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, itu sabda Nabi. Kalau hadisnya apa? Perkataan Sayyidina Umar, man haddatsa bi hadisin fa umila bihi falahu mislu ajri man amila dalikal amal. Wa qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ini sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas cuma anom. Jadi lagi halus, lagi kakanaknya kita, didoakan Nabi, ditahnik Nabi, dibacakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi alim benar sih, itu diantara sahabat alim benar adalah memang sahabat Nabi itu alim benar. Kenapa? Karena gurunya Rasulullah langsung melihat orangnya dan jawaban kalau pertanyaan kepada Rasulullah tidak ada yang meragukan, pasti jujur terus. Namun kita kan bisa, nah ada yang lagi aku aja, nah ayat dulu bertakun ke lain atau membuka kitabnya. Namun Nabi paling yang ditunggu itu apa? Wahyu. Nabi kalau ditanya, Nabi belum ada, artinya belum ada menerima wahyu seperti itu tentang pertanyaan itu, Nabi nunggu dulu. Enak baru datang wahyu, baru dijawab. Wa bayatiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada kita wahyu itu apa? CV aja, CV wahyu. Lawan dengan orang ada juga wahyu. Tahu lah. Kalau lahannya ada pengarang wahyu ada tahu. Nah, apa perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, muallimun nasi al khaira, ujar orang belajar al khaira itu jadi makul daripada muallim, padahal lain fi'il isim yang beramal amalan. Muallimun nasi, orang yang mengajar melajari manusia, muallimun nas, orang yang mengajari manusia al-khaira, akan kebaikan. Nah, jadi orang yang melajari manusia kebaikan itu yastaghfiru lahu kullu syai'in, memintakan ampun bagi si muallim tadi, si guru tadi, akan dia bagi dia yastaghfiru lahu
tiap sesuatu. Nah apa aja? Hatta jamada, sehingga benda bakuk sekalipun nang kada banyawa kayak mau kayak iwak, burung itu kan banyawa di jamada, batu, tanah. Itu ya sekali biru memintakan ampun hatta lahulu boleh dibaca, boleh hotik bija. Tapi hotik lain yang bukan Yaman atau bukan hotik juga. Nah, hatta lahulu hingga iwak fil bahri di banyu. Mau di laut aja iwak semua yang dapat, maksudnya nak di banyu. Nah, iwak nama bakamun iwak ini banyak banget. Berapa miliar kita tahu juga lah. Iwak ini banyak. Iwak tapi bagian hintalunya ada sedikit. Munnya sehari berhintalu itu berapa? Jangankan iwak, mie aja bedanya berhintalu ribuan. Bisa 5.000 ya Allah, bisa lebih. Jangankan mie, pentol aja bila berhintalu larang. Ya Allah, hintalunya hintalu apa? Hintalu apa saja juga masih ganda hintalu burung, ada lagi burung unta. Nah, jadi orang yang melajari manusia kebaikan itu memintakan ampun baginya oleh tiap. Nah, artinya sesuatu apapun sehingga iwak nang di dalam banyu. Nah, ini kan umum nih. Nah, apa jadi belajar nang kebaikan, ya? Al khairah tadi melajari kebaikan apa aja tuh? Nah, memintakan ampun baginya tiap sesuatu. Apalagi munang dilajari ini Al-Quran. Orang setiap sembahyang baca Quran, guru TPA. Ini jangan dianggap sepele. Guru TPA itu orang hebat, yang sangat berjasa luar biasa. Mana orang bisa baca Al-Quran, mana orang bisa sembahyang kalau kadang melajari Al-Quran. Masya Allah. Jadi setiap niat apa mau baca Quran dapat harus gurunya, itu pahala. Cuma pulang ya nak 7 mahwal, lalu hanya itu bahari cuma ngaji jangan ada bayar. Wah ya ini kalau lama bayar. Mau bahari itu sahabat gratis. Kenapa orang makan bahari itu kan nang bahari nih? Karena ada beristrik, bahari, ya Allah. Nah, ada bayar seadanya aja. Nah, ada pulang macam-macam tuh ada. Wah ini kebanyakan kebutuhan, banyak butuh. Nah, ya Allah. Nah itu bayar lampu, bayar living, bayar macam-macam. Nah, jadi itu keluarga juga. Nah, jadi lalu mau kalau pada pun masuk anak KTP bayar pajak bahari kan bayar wajib aku bahari lawan arwah bulan orang bayar seorang pada pintar orang biar kada bayar bapak paham juga ya kayak mana kita kumpul sini kan pada hidup dalam keadaan sangat susah tetap aja setiap kali turun membawa minyak ke San Paguruan ini kan belajar itu berlaku ke minyak ya ada dalam meja. Anak ada berbayar bang haji jangan hidup bayar ini hidup sama bahari ada bayar itu. Nah jadi untung kalau orang ketawa mengajari kebaikan apakah ya berusaha apa ya orang mengajar aja kayak populer aku jangan berusaha dibagi aja itu waktunya yakin aja insya Allah dengan kita menolong agama Allah yang akan bertanggung jawab kita. Itu sudah janji Allah intan surullah yang suruhku wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau menolong agama Allah yang akan menolong kamu dan akan menetapkan pendirian kamu. Yakin aja, tapi berjuang dulu, lawas dulu. Nah contoh dulu Habibin, toh dulu ngajar kan dibayar iuran, kan digaji. Ayo sabar aja dulu. Biwai
ini alhamdulillah bisnis sepeda motor sudah, simpanan duit ada ya Allah. Isi ini ada sudah, nampaknya Allah Ta'ala akan menolong, tapi kita dasarnya jauh ikhlas. Asalnya ya Bang ya, namanya lagu Tegar itu dulu susah, sekarang alhamdulillah, gitu kan. Walaupun asalnya ya tadi orang termiskin di dunia, jangankan gedung lubuk pun aku tak punya. Nah itu kan, jangankan permata uang pun aku tiada. Nah itu orang termiskin di dunia. Hamdan hati tahu bujur juga kata-kata yang pas ketik bujur. Wa qala ba'dul ulama al-alimu yadkhulu bima baina Allah wa baina khalqihi falyantur kaifa yadkhulu. Orang alim dia masuk pada sesuatu di antara Allah dan di antara makhluknya, perantara mun langsung Allah karena bahwa orang alim ini yang membaca Al-Quran, baca hadis, lalu ia tahu baca fikih, baca itu, baca ini, lalu ia ini menjadi perantara kepada makhluk. Ini orang alim. Kalau Nabi sudah tidak ada lagi, makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Kalau lagi ada Nabi, Nabi yang perantaranya kepada makhluk. Setelah Nabi tidak ada, siapa penerusnya? Adalah para sahabat, tabi'in, dan seterusnya ila yaumiddin wa tabi'in tabi'in. Nah itu. Namun kada lagi orang alim namanya bayakan agama. Nah, makanya di kampung itu jadinya ada al-ulama masabihul aq. Ujar Nabi, ulama itu lampu di kampung. Bila ulamanya kada ada, ibarat lampu baca mati. Mun lampunya mati, kada tahu lubang, kada tahu dukul, ranjah terus. Namun sudah nang kayak itu, nah ya tunggu hancurnya aja lagi. Jadi itulah ulama pewaris Nabi, nang bujur-bujur menyampaikan apa yang ada dari Nabi dengan tujuan meneruskan perjuangan Nabi, bukan tujuan kemauan dan kepentingan sendiri. Ya banyak juga kisah berjuang untuk anunya, tapi nang ianya biasa seorang seperti contoh, nah artinya kami dari rakyat untuk rakyat, tapi sewujudnya biasa seorang yang paling utama. Nah itu tuh, mau lagi hantar baik pandil, bagus banget lagi ada maunya. Nah, pijudah kemauannya tercapai, selamat tinggal, bye-bye. Jangan ibarat sama halnya kayak menunjukkan mobil mogok. Mun sudah hidup kadang-kadang ingat lagi memulih ke belakang berterima kasih. Mbak sudah hidup laju bagulan. Ya kalau Mbak sudah hidup, terima kasih lah, kan ingat lagi. Terima kasih aja kada ingat, apalagi sudah hidup alhamdulillah. Kita kawal menurun aja. Ini kada. Malah nambah tinggi paknya pula. Satu janji bilang ya aja. Waruya ada Sufyan. Jadi kita lihatin artinya bukan janji tapi nyata. Nah itu aja deh. Waruya ada Sufyan as-Sauri sadar sudah kita ingat sini. Ada nampilan takutan sudah. Kurang ada boleh lihat kenceng ya. Sekali ingat di waktu ini, ulun ingat aja di waktu ulun antara di lakas. Apalagi mau bina ada keperluan apa jadi kita memang harus membagi waktu dua itulah nggak di sini dahulu. Yang penting mudah-mudahan kita kawal beramalkan ilmu. Nah utamanya ilmunya tadi mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan kalau kita mencontoh Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, hingga kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan kita juga timbul rasa mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah. Kalau sudah saling mencintai, maka itulah ibaratnya dia orang kalau sesama manusia. Kalau cinta sudah melekat dalam isi rasa dalam pesawat, artinya apa? Kalau sudah rasa cinta itu ada kepada Allah, kita dimanapun selalu rasa bahagia. Insya Allah, mudah-mudahan kita bahagia.